Syarat jadi amilin ayyakuna faqihan fi babi zakat hatta yarifa ma yujibu minal mal. Syarat jadi amilin itu harus pandai dalam soal zakat, harus faqih, harus ngerti dalam ilmu zakat. Gitu. Kata amil, makanya ketua amilin itu tanya, paham nggak apa itu zakat? Paham nggak ayat Quran surat berapa itu tentang zakat? Tanya amilin itu. Kalau anggota nggak usah ditanya, karena yang membantu gitu kan. Gitu. Faqihan di babi zakat hatta yarifa ma yajibu minal mal, sehingga dia harus mengerti apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya dan berapa ukurannya dan siapa yang berhak menerima zakat dan siapa pula yang tidak berhak. Itu harus tahu. Wa qadra wajibin wa mustahiqa min ghairihi. Kemudian wa ayyakuna aminan. Yang kedua, syarat jadi amil itu harus terpercaya. Harus dapat dipercaya, bukan tukang bohong, bukan tukang tipu. Itu syarat jadi amilin. Harus orang yang amin, yang dapat dipercaya. Dan juga orangnya hurin, harus merdeka. Kalau di kita merdeka ya. Maka li'anna wilayatun wala yajuju ayyakunal amil mamlukan wala fasikon fasyarobatil khamri. Maka amilin itu karena kedudukan amilin sebagai amil itu merupakan kekuasaan, maka amil itu tidak boleh nyata diberikan atau diambil oleh seorang budak, seorang hamba saya, dan juga tidak boleh orang fasik. Tidak boleh orang fasik jadi amilin. Kasur batil khamri, seperti orang yang suka minum arak, wal makasati, dan juga tukang memungut pajak, debt collector berarti ya. Itu tidak boleh jadi amilin. Itu tidak boleh jadi ambilin. Dan juga koruptor tidak boleh jadi ambilin. Wa a'wanid dolama, dan para pembantu-pembantunya yang dolim itu tidak boleh jadi ambilin. Itu tidak sah menjadi amilin karena menjadi syarat. Idan tafasyartu intafal masruf. Itu. Misalnya qatalallahu man ahdara dinallah alladzi syara'u li nafsi wa arsala bi rasulahu wa anzala bi kitabahu. Dan semoga saja di sini didoakannya jelek ya. Semoga Allah melenyapkan orang-orang yang menyanyiakan agama Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan bagi Allah dan yang telah mengutus utusannya membawa agamanya, dan juga menurunkan kita dengan membawa agama pula wa anzala bihi kitabahu. Kemudian syarat yang selanjutnya wa yustaratu ayyakuna musliman. Disyaratkan amilin itu harus orangnya beragama Islam. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang dimaktub di dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 118, la tattakhidu bitonata min dunikum. Yang artinya, dan janganlah kamu mengangkat seorang bitonah. Bitonah itu adalah pegawai yang dapat mengetahui rahasiamu dari selain kamu, gitu. Jadi yang tukang ngorek-ngorek rahasia jangan, gitu ya, gitu ya. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Qala Umar radhiyallahu anhu, la ta'ammanuhum wa qala khawanahumullah wa la taqarrabuhum." Janganlah kamu mempercayai orang kafir, karena orang kafir itu sudah dianggap pengkhianat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad abadahumullah. Wa qad dzakartu nanti mata kalamil Umar wa ma sababu fi kitabi. Kelengkapan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini beserta sebab-sebabnya telah saya terangkan semuanya di dalam kitab karanganku yang bernama Kitab Qom'in Nufus wa huwa mimma la yustaghna anhu.
Dan juga kata pengarang kitab Kifayatul Ahyar ini kelengkapan yaitu perkataan Sayyidina Umar sudah dimaktub dalam kitab Qom'in Nufus gitu. Jadi ada kitab yang bernama Qom'in Nufus. Wa qala al-Mawardi idza ayyana lahul imam syai'an ya'budu wa lam yashtaratul Islam. Imam Al-Mawardi berkata, apabila imam telah menentukan jaminan bagi amil, maka tidak lagi disyaratkan harus Islam. Kalau misalnya sudah dijamin ini tidak akan macam-macam orangnya, kata Imam Mawardi, pendapat Imam Mawardi itu, maka di situ boleh dijadikan amilin kalau orangnya memang terpercaya. Itu misalnya non muslim. Tapi Imam Nawawi yaitu berkata, qala Nawawi wa fi dzalika nadrun. Imam Nawawi berkata, namun yang demikian ini perlu diteliti lagi. Perkataan Imam Mawardi itu agak sedikit disentil oleh Imam Nawawi. Perkataan itu perlu diteliti lagi gitu. Itu kata Imam Nawawi. Kemudian selanjutnya wa qultu wa ma qalahul Mawardi dhaifun, bahkan kata Imam Nawawi saya berkata ini perkataan Imam Mawardi ini adalah dhaif gitu. Bahkan sangat dhaif jidan walam yadhkuruhu bima alama ghairuhu. Ya bahkan sepengetahuanku tidak ada seorang ulama lain yang mengatakan seperti itu kecuali Imam Al-Mawardi. Bahkan wa kaifa yaqulu bidzalika hatta yakuna lil kafir al muslim sabil. Apakah yang menyebabkan Imam Mawardi berkata demikian sehingga memberi kesempatan orang kafir menguasai orang Islam? Wa qad qala Allah taala wa la yaj'alu lil kafirin al mu'minina sabila. Padahal Allah taala sudah berfirman yang artinya Allah Azza wa Jalla tidak akan menjadikan orang kafir dapat menguasai orang-orang mukmin dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 141. Begitu juga la siyaman fi zamanina hadal fasid, apalagi pada zaman kita sekarang ini yang sudah rusak. Wa qad ra'aitu ba'da dzalama wa qad salatu ba'du ahli al-dhimma ala ahli syai'in bil batil lil muslimin fa'au fa'au maufiqad dillati wasabat. Bahkan pernah aku melihat setengah golongan yang zalim ini memberi kesempatan kepada setengah orang kafir dini mengambil harta dari orang Islam dengan cara yang tidak benar. Kemudian kafir dini itu menjadikan diri seorang muslim itu di tempat yang hina dan rendah. Sedikit lagi, fasawabu al-jazmu biadami jawazid dalik. Yang benar adalah mestikan tidak boleh orang yang kafir menjadi amil zakat. Itu yang paling kuat. Wala ilafa anama yasnauha ulail umara minta tibi diwani dimi ala aqahi liyud bito lahu maluhu. Dan tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, yakni menerbitkan pembukuan orang-orang kafir dimi, yaitu sehubungan dengan pemerintah agar mereka mencatat seluruh harta pemerintah dan agar dapat menguasai para petani dan lain-lainnya. Kalau untuk menjadi pemerintah ya boleh-boleh saja gitu, kalau kafir dimi hal itu yaitu diperbolehkan gitu. Bahkan wa yatasalatu ala ina wa gharim bainola yajuju li anna Allah taala qad fasaqum paman itamanahum faqad khalaqallahu wa rasulahu wa qad wasaqa biman khawanahu Allah taala. Kemudian sebab Allah telah menganggap fasik kepada orang-orang kafir dimi itu. Jadi barang siapa mempercayai kepada kafir dimi untuk menjadikan hamirin, maka jelas orang itu telah menyimpang dari kehendak Allah dan Rasulnya dan telah percaya kepada orang yang dianggap khianat oleh Allah dan Rasulnya. Makanya dilihat mayoritasnya. Mayoritas kita muslim, maka yang memimpin harus muslim. Kalau mayoritasnya yang muslim, maka kalau non muslim, yaitu misalnya tidak ada suara yang kuat, jangan berontak gitu, ikuti aja lingkungannya seperti yang terjadi kepada yaitu salah satu ulama di zaman dahulu yang minoritas muslimnya. Nah itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul bisawab. Untuk tanya jawab nanti kita dilanjut ke tanya jawab, kita tutup dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat maslahat dunia akhirat.
yang salah dalam perkataan dan penyampaian, dalam bacaan kitabnya dan juga mengartikan kitabnya, itu dari kebodohan dan kekurangan saya sendiri, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya ilmu itu adalah hakikatnya dari Allah, yang Allah ridhoi, maka semoga Allah memberi manfaat maslahat dunia akhirat kepada kita, kepada mendengar dan juga kepada muslimin muslimat. Tapi ilmu yang tidak diridhai oleh Allah semoga dicabut dari diri kita, diganti dengan ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasul mustahil bohongnya, tapi cara penyampaian saya pasti banyak kurang dan salahnya. Dengan itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana